Selamat pagi adik-adik dalam Yesus Kristus Tuhan. Kembali lagi kita beribadah hari Minggu Persekutuan Turuna pada pagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 130, Soraklah hai umatnya, bait pertama dan kedua. Soraklah hai umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Hilangkanlah duka dan beban, mari masuk pelatarannya, persiapkan hati baginya, mada indah nyanyikanlah, tiup suling tabula gendang, sambut Raja damai pemenang. Soraklah hai umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Segenap gerbang terangkatlah, yang terkunci hai terbukalah, agar masuk Raja semesta, Raja kemuliaan yang kekal. Tiup suling tabula gendang, sambut Raja damai pemenang. Soraklah hai umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mulai di ibadah hari Minggu Persekutuan Turuna pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Puji Tuhan, di pagi ini Kau izinkan kami untuk mendengar sebagian dari firman-Mu melalui ibadah HMPT. Kiranya Engkau berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan sangat baik. Berkati kakak-kakak yang terlibat dalam pembuatan ibadah ini Tuhan, ibadah virtual ini, mulai dari pelayanan firman, mulai dari liturgis, mulai dari semuanya Tuhan yang terlibat, Kau berkati. Berkati juga Edo yang selalu setia dalam mengedit video yang ada. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami mohon ampun atas segala dosa kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 38, Nyanyikanlah nyanyian baru, bait pertama dan kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah
Ya, adik-adik, kembali kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau senantiasa menyertai kami dan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama membaca merenungkan firman Tuhan. Karena itu, mampukanlah setiap kami untuk memahami kedalaman firman-Mu, terlebih lagi hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu sehingga apa yang hamba-Mu beritakan dapat menjadi bagian dalam kehidupan teruna hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan membaca Perjanjian Lama, kitab 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Ya adik-adik, judul bacaan dan renungan kita hari ini adalah hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Ketika kakak membaca judul renungan kita hari ini, kakak teringat pada satu buah buku yang menuliskan tentang perjalanan dan langkah hidup dari almarhum Yakob Utama yang baru saja meninggal di bulan September 2020 yang lalu. Seorang pendiri dari grup Kompas Gramedia. Judul buku tersebut adalah Syukur Tiada Akhir. Di dalam buku ini diceritakan bagaimana pemikiran-pemikiran almarhum Yakob Utama banyak dipengaruhi salah satunya dari etika Protestantisme atau etika kerja Calvinis, di mana di dalam pemahaman etika tersebut setiap orang yang memiliki pekerjaan itu memiliki panggilan dan tanggung jawab dalam hidupnya, sehingga ketika dia melakukan pekerjaan dan profesinya dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, maka mereka di dalam pekerjaan itu sudah juga memuliakan Allah. Mungkin itu juga menjadi latar belakang mengapa almarhum Yakob Utama memilih untuk pada saat itu memutuskan untuk keluar dari studi seminari untuk menjadi seorang pastor, tapi beliau akhirnya memutuskan untuk berprofesi sebagai seorang jurnalis, sebagai panggilan hidupnya. Selain itu, di buku tersebut juga diceritakan bagaimana di zaman pemerintahan Presiden Soeharto tahun 78, beliau diminta untuk menulis pernyataan meminta maaf dan berjanji untuk tidak membuat tulisan yang menyinggung penguasa lagi. Kalau tidak, maka harian Kompas saat itu tidak boleh terbit lagi. Jadi pada saat itu ada semacam perang batin di dalam dirinya. Apakah dia tetap idealis untuk memberitakan kebenaran atau memilih berkompromi menuruti kemauan penguasa, sehingga dia tidak mau menandatangani surat tersebut. Jadi di sini sebetulnya masalahnya bukan hanya hitam putih,
tapi ada masalah-masalah lain yang dilihat dari sisi humanisme, seperti karyawan-karyawannya yang bekerja. Bagaimana kalau perusahaan tersebut akhirnya berhenti? Apa yang terjadi dengan karyawan yang saat itu sekitar 2000? Selain itu ada juga bagaimana tantangan perjalanannya disebutkan, misalnya ketika salah seorang rekannya yang merupakan pendiri juga grup Kompas, yaitu Petrus Canisius Oyong, tiba-tiba meninggal dunia. Yang biasanya Oyong ini mengurusi bidang bisnis dari grup Kompas, dan si almarhum Yakob Utama membidangi jurnalistik sebagai pemimpin redaksi. Tapi pada saat Oyong meninggal dunia, tentu saja Yakob Utama harus belajar secara tiba-tiba untuk menjadi seorang pebisnis, mengurusi urusan bisnis di grup Kompas tersebut, dan belajar menjadi seorang pengusaha. Jadi dari perjalanan-perjalanan hidupnya itu, beliau merangkum menjadi satu buah frasa yang sering disebutnya, yaitu Providentia Dei, di mana segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya bukanlah suatu kebetulan belaka, tetapi ada suatu penyelenggaraan ilahi. Ada karya Allah dan penyertaan Allah di dalam setiap tantangan kehidupannya. Ketika manusia merespon rahmat Tuhan dengan sepenuh hati, maka setiap usahanya akan mendatangkan berkat dan keberhasilan. Karena itu sudah selayaknya manusia senantiasa bersyukur. Ya adik-adik, kalau kita lihat perikop pembacaan kita hari ini sebetulnya adalah suatu teks nyanyian syukur yang disampaikan oleh bangsa Israel ketika tabut Allah telah tiba di Yerusalem. Pada saat itu Daudlah yang memimpin perjalanan itu. Jadi ada suatu ucapan syukur bahwa Tuhan telah menyertai perjalanan pemindahan tabut dari Kiryat Yarim hingga ke Yerusalem. Wajar kalau Daud dan bangsa Israel bersyukur dan memuji Tuhan. Kenapa? Karena perjalanan pemindahan tabut Allah tersebut bukanlah suatu perjalanan yang mudah. Bahkan di pasal sebelumnya, kalau adik-adik mau membaca di pasal 13 ayat 9, itu ada satu peristiwa di mana di tengah perjalanan salah seorang yang bernama Uza itu dihukum Allah. Karena pada saat itu salah satu lembu yang membawa tabut tergelincir. Uza secara spontan ingin menjaga agar tabut tersebut tidak terjatuh. Tapi ternyata Allah murka. Kenapa? Karena Uza bukanlah seorang dari golongan Lewi. Dan akhirnya Uza binasa karena hukuman Allah. Dan tabut Allah ini sendiri adalah satu benda yang suci, sehingga tidak sembarangan orang boleh menyentuhnya. Hanya orang dari golongan Lewi yang boleh mengangkat dan memindahkannya. Nah, di sini disebutkan juga di pasal 15 pembacaan pasal 15 dari kitab 1 Tawarik ini disebutkan bahwa orang Lewi yang mengangkat tabut Allah ini juga diiringi para penyanyi dan pemazmur dan pemain musik dalam prosesi pemindahannya. Nah, jadi kalau kita kembali mau mendalami perikop kita ini, maka sebetulnya ada beberapa perintah di sana. Kita lihat dari ayat 8 sampai 10 itu ada 7 perintah. Yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya. Bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Nah, ada 7 perintah di sana dari ayat 8 sampai 10 ini. Jadi di sini mau dikatakan, mau ditunjukkan bahwa semua umat itu diajak untuk mengumandangkan perbuatan Tuhan yang ajaib dan penuh kasih bagi umatnya pada seluruh bangsa di muka bumi. Dan perbuatan ajaib dan kasih Tuhan itu bukan hanya terjadi di masa kehidupan bangsa Israel saat itu, tapi juga di sepanjang sejarah bangsa Israel, sehingga bangsa Israel dapat bermegah di dalam Tuhan. Tentu saja Daud juga
sebagai pribadi merasakan bagaimana Allah menyertainya di dalam berbagai peperangan yang dipimpinnya, seperti ketika melawan bangsa Filistin. Nah, makanya di situ ada suatu ungkapan syukur lewat nyanyi-nyanyian dan puji-pujian Daud ini. Kemudian di ayat 11-13 ini juga ada ajakan pada umat untuk terus mencari Tuhan. Di situ ada 3 perintah. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Apakah maksudnya? Jadi di sini carilah Tuhan dan kekuatannya, umat diajak untuk mendekat kepada Allah dan hanya mau berharap kepadanya. Sebab Dia adalah Bapa yang selalu melindungi anak-anaknya. Ini mau memperlihatkan suatu semacam pengakuan dosa dari umat yang sebelumnya menjauh dari Tuhan dan mengandalkan kekuatan sendiri di dalam hidupnya. Kemudian carilah wajahnya selalu. Ini bermakna agar umat diajak untuk mau mencari Tuhan hingga menemukannya. Artinya ada suatu tuntutan, ketaatan, dan tindakan konkret dari setiap umat karena sudah lama tersesat dan meninggalkan Tuhan dan semakin jauh tersesat. Karena itu penyanyi atau pemazmur mengajak umat agar berusaha datang kembali kepada Tuhan dan mengingat kasih-Nya kepada mereka. Adik-adik, apa sih yang bisa kita ambil sebagai aplikasi dalam kehidupan kita teruna hari lepas hari dari perikop kita ini? Jadi kita diingatkan untuk senantiasa mau bersyukur kepada Tuhan. Seperti Daud yang senantiasa bersyukur karena dalam kehidupannya dia mengalami kasih dan penyertaan Tuhan di dalam setiap perjalanan dan tantangan hidupnya. Nah, kalau kita mau melihat keadaan kita saat ini, tentu saja kita pasti menyadari semua berkat Tuhan dalam hidup kita itu nyata. Karena Tuhan benar-benar berkarya di dalam hidup kita masing-masing. Dan kita mengimani bahwa Allah terus berkarya dari dulu, hari ini, besok, dan selama-lamanya. Coba kita lihat ke diri kita masing-masing. Kita memiliki orang tua yang mengasihi kita, yang senantiasa mau membimbing kita untuk menggapai masa depan yang indah, yang sudah dijanjikan Tuhan kepada kita semua. Atau ketika kita memiliki banyak teman-teman dan sahabat yang mau menopang kita, yang bisa diajak berdiskusi untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah kita. Apakah bukan suatu bentuk penyertaan Allah dalam hidup kita masing-masing? Karena itu, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita dituntut untuk senantiasa setia kepada Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, dan mau melakukan tanggung jawab kita dimanapun kita berada sebagai bentuk respon ucapan syukur kita atas kasih Allah terhadap hidup kita selama ini. Nah, di dalam minggu-minggu Advent ini, marilah kita bersama merenungkan kembali bagaimana Allah sudah begitu baik kepada kita dengan mau hadir bersama-sama di dunia lewat rupa bayi yang kudus. Allah tidak lagi hadir seperti di zaman Raja Daud lewat tabut Allah, tapi lebih dari itu, Allah mau hadir di dunia ini lewat rupa sosok bayi yang kudus. Karena itu, marilah kita bersama mensyukuri setiap karya penyelenggaraan Allah di dalam hidup kita dengan melakukan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh sebagai anak yang senantiasa taat dan dengar-dengaran kepada orang tua kita
di rumah kita masing-masing, atau sebagai pelajar yang rajin dan bertanggung jawab di sekolah kita, juga sebagai teman ataupun teruna yang murah hati, mau menolong dalam kehidupan sosial kita hari lepas hari. Itu semua adalah contoh bentuk respons terhadap Providentia Dei, penyertaan Allah di dalam hidup kita masing-masing. Dan lewat respon kita yang benar terhadap rahmat penyertaan Tuhan itu, maka masa depan yang indah yang direncanakan Tuhan bagi kita semua sebagai teruna-teruna Kristen akan senantiasa nyata dalam hidup adik-adik teruna. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan dari Gita Bakti 113, bait pertama dan kedua. Gita syukur bergema. Kita syukur menggema naik kepadamu Allah Bapa Maha Baik. Kami bersyukur, kami bermazmur karena rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. Kita syukur naik kepadamu Allah Maha Besar. Yesus Kristus penebus, berilah hikmat-Mu, berilah kekuatan-Mu, layakkan kami untuk bersaksi, siap sedia menyatakan kasih-Mu. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan sepanjang hari ini. Sekarang kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang sedang dilanda COVID-19. Berikanlah kesembuhan bagi yang terpapar, dan berikanlah kesehatan dan kesabaran untuk tim medis dalam menangani pasien. Ya Tuhan, juga berkati perekonomian bangsa Indonesia agar terhindar dari keadaan krisis. Juga agar masyarakat bisa tetap hidup bercukupan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dengarlah doa kami. Sekarang juga Tuhan, kami harus melaksanakan ibadah secara online Tuhan karena COVID-19 ini. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau lancarkan peribadahan kami Tuhan, karena walaupun secara online, kiranya ibadah online kami ini tetap menjadi berkat di hidup kami Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari kata sempurna Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk Pelkat PT GPIB Sawangan agar terus dapat melakukan pelayanan dan kesaksian untuk membentuk kita senantiasa menjadi pembawa damai dalam hidup kita. Tuhan, kami juga bersyukur untuk PKA yang sudah ditetapkan, kiranya program tersebut berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak pelayan PT, bantulah mereka Tuhan dalam menjalani tugasnya dengan semangat melayani, dan semoga mereka sungguh menjadi teladan dalam iman, kasih, dan pelayanan. Tuhan, kami mohon agar mereka selalu berpandangan luas, mau menyiapkan dan membimbing kami, anak-anak PT, agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, selamat pagi ya Tuhan. Ya Tuhan, di pagi hari yang cerah ini, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun pada minggu ini ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan dan juga panjang umur ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk diri kami masing-masing ya Tuhan. Semoga kami bisa menjadi anak-anak yang makin takut akan Engkau ya Tuhan.
yang melakukan segala perintah-Mu di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, itulah doa yang kami panjatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan dan umur panjang, dan juga Engkau akan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, berikanlah mereka kesabaran dalam menghadapi situasi apapun. Engkau juga akan memberkati keluarga-keluarga kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Berkatilah mereka dalam situasi apapun, dan berikanlah mereka berkat yang melimpah ya Tuhan. Kami serahkan doa yang kurang sempurna ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Ya Bapa, inilah doa-doa kami. Kiranya Engkau mau menyempurnakan doa-doa kami ini seturut dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Sambil persembahan kita berikan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 88, bait pertama. Bersyukurlah pada Tuhanmu. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah umatnya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Adik-adik, kita telah memberikan persembahan, sekarang kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, terima kasih banyak. Kami bersyukur kami telah diberkati melalui firman yang telah kami dengar, dan barusan kami telah memberikan apa yang ada dalam diri kami yang telah Tuhan Yesus percayakan kepada kami. Kiranya Kau berkati persembahan ini bisa berguna untuk kegiatan operasional gereja kami Tuhan, atau untuk menjadi saluran berkat buat siapapun yang Tuhan Yesus kehendaki. Berkati kami Tuhan yang memberi, berikan kami keikhlasan sehingga kami selalu memiliki kebiasaan yang baik untuk menjadi saluran berkat buat orang banyak. Ampuni segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik terkasih, kita sudah tiba di akhir ibadah hari Minggu pada pagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 113, Gita Syukur Bergema, bait yang ketiga. Roh pengasih, Roh Kudus,
tuntun umatmu lewat arus dunia. Walau tantangan datang menghadang, kami tetap bersatu kokoh dan teguh. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Adik-adik teruna, kita sudah sampai di ujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, mari bersama-sama kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, karena kami boleh bersama bersekutu di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di pagi hari yang indah ini. Kiranya apa yang sudah kami dengar boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai teruna yang berpegang teguh kepada janji-Mu. Kiranya Engkau juga senantiasa menyertai keluarga kami ya Tuhan, sehingga setiap keluarga kami senantiasa mendapat perlindungan daripada-Mu saja ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.